Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Habis pelajaran apa ini tadi? Matematika. Gurunya? Siapa? Oh iya. Di sini nanti saya mau ngasihkan kalian bimbingan kelompok. Dimana dulunya udah pernah? Belum. Baru pertama kali ini ya berarti? Iya. Bimbingan kelompok adalah salah satu metode bimbingan konseling untuk mencapai kemandirian siswa. Asas di sini adalah asas kesukarelaan. Kalian di sini nanti nggak terpaksa kan ke sini tadi? Ya. Sebelum saya mulai, alangkah baiknya perkenalan satu-satu ya. Dimulai dari yang paling kanan. Bisa dimulai Mas Mikael. Ya, nama saya Mikael Sahadik, umur 14 tahun, rumah di Jogosari. Ya, lanjut. Nama saya Rohimur Bunaya, umur 14 tahun, rumah di Granita. Nama saya Muhammad Sanaminuddin, umur 13 tahun, rumah di Bintan Satu. Oh, ya. Lanjut. Nama saya Stephen Miller Stopo, rumah saya di Gamping, Joto. Umur saya 14 tahun. Nama saya Ahmad Riza Maulana, umur 13 tahun, rumah Waringin Pisau. Oh, ya. Nama saya Juan Abimanyu, umur 14 tahun, rumah saya di Kayak. Ya. Saya Davalida Febriano, umur 14 tahun, rumah di Panajaro. Ya. Saya Abdullah Hakim, umur 14 tahun, rumah di Serena. Sebelumnya ini ada materi manajemen waktu. Apa kalian udah ada yang pernah tahu atau pernah dengar? Sama sekali belum pernah diajarkan tentang manajemen waktu. Kalian mungkin pernah belajar tentang skala prioritas dalam keseharian. Misalkan jam 6 sampai jam 7 mau ngapain, jam 7 ada pernah bikin jadwal kayak gitu? Nah itu salah satu manajemen waktu. Menurut kalian manajemen waktu itu apa sih yang kalian ketahui? Atur waktu. Mengatur waktu bisa, terus Model waktu. model waktu ya benar. Lanjut. Prioritas di rumah mau kerjain apa gitu termasuk manajemen waktu kan? Ya. Terus misalkan kalian lebih menyukai hobi kalian daripada belajar, itu termasuk manajemen waktu prioritas, benar atau enggak? Enggak. Kalian misalkan bermain sama belajar lebih banyak mana waktunya? Bermain. Ya. Jadi di sini nanti manajemen waktu adalah tentang bagaimana cara kita mengatur waktu sesuai jadwal harian kita. Misalkan bisa disebutkan dari Mas Mikael dari pagi sampai mau tidur itu ngapain aja? Tidur itu sholat subuh. Sholat subuh. Habis sholat subuh, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Terus nanti tempat tidur. Yang mau tidur. Lalu saya mandi. Setelah mandi, saya makan, Sarapan. berangkat ke sekolah menggunakan sepeda, Mhm. lalu belajar sampai jam 9:30 sampai istirahat. Ya. Di saat istirahat saya biasanya sholat duha. Oke. Sholat duha, terus Langsung pelajaran lagi pulang. nunggu bel pulang. Terus Habis pulang sekolah, habis itu biasanya habis pulang sekolah biasanya nggak ngapain. bener-bener nggak apa-apa, bermain nggak? Ya kadang-kadang. Di situ nunggu sampai jam 3 sholat asar, Iya. lalu habis sholat asar mandi, Terus
terus biasanya habis mandi terus saya main handphone lah. Setelah itu hampir jam-jam setengah 6 itu saya ke masjid maghrib, sholat maghrib. Di sholat maghrib saya baca Al-Quran mati, lalu makan malam. Habis makan malam biasanya terus sholat isya, habis sholat isya main handphone lah. Setelah itu tidur. Sampai jam berapa itu tidur? Biasanya paling pol itu biasanya jam 11-an. 11 itu maksimal ya. Dilanjut Mas Abina ya. Ya, bangun tidur, sholat subuh, lalu mandi, lalu makan pagi, lalu berangkat sekolah, pulang jam 2, habis itu makan siang, habis itu tidur sampai asar, sholat asar, habis itu main sampai jam 5 malam, mandi, lalu sholat maghrib, habis itu makan malam, habis itu makan sholat isya, habis itu main HP, lalu tidur. Lanjut Mas Wajib. Anas bisa. bangun tidur, salat subuh, terus mandi, terus berangkat sekolah, pulang jam 2, terus sampai rumah biasanya main HP sampai asar, terus sholat asar, terus pergi main sepak bola sama teman-teman, Kadang tidur nih. Terus lanjut. habis main pulang mandi, terus sholat maghrib, terus makan malam, terus sholat isya, terus main HP, dan lanjut tidur. Lanjut Mas Steven. Tidur langsung rapiin kasur, terus mandi, itu sarapan, berangkat ke sekolah, terus pulang sekolah. Kalau tidak ada les langsung pulang ke rumah. Ada jadwal les? Yang ada. Lanjut. Tidur siang, lalu lanjut bantuin orang tua jalan. Itu pulang agak malam, sampai rumah mandi, terus belajar, terus tidur. Ya. Lanjut Mas Ahmad. Bangun tidur, sholat subuh, habis sholat subuh mandi, terus makan, berangkat sekolah, pulang sekolah sampai rumah jam 2, habis pulang sekolah main HP sampai adzan asar, habis adzan asar makan sama bermain sampai jam 5, terus mandi, nunggu adzan maghrib, sholat maghrib, habis sholat maghrib mainan HP sampai isya, sholat isya, habis sholat isya makan malam, mainan HP, terus tidur. Terus lanjut Mas Juan. Terus bangun tidur, sholat subuh, mandi itu, Ya. habis itu mandi, sarapan, berangkat sekolah, pulang sekolah sekitar jam 2, habis itu makan siang, main HP, nunggu asar, dan asar, sholat asar, setelah sholat asar itu lalu main sampai kami kalau mau maghrib baru pulang, terus mandi, habis itu sholat maghrib, habis sholat maghrib baca Al-Quran sama belajar, itu sholat isya, habis sholat isya baru makan malam, terus sambil main HP sampai tidur. Ya. Terus lanjut Mas. Bangun tidur, setelah itu sholat subuh, setelah itu mandi, terus sarapan, berangkat sekolah, pulang sampai rumah jam 2, habis itu tidur siang sampai asar, setelah itu main sampai maghrib, habis itu mandi, sholat maghrib, terus mainan HP, sholat isya, terus makan malam, terus tidur. Lanjut Mas. Saya bangun tidur, sholat subuh, lalu memberesin kamar, terus mandi, terus makan, terus berangkat sekolah, pulang sekolah jam 2, terus itu kadang main HP dan nonton TV sampai ngasar.
sholat asar. Terus kadang habis sholat asar main-main sama teman-teman sampai jam 4 lah. Itu setelah itu maghrib. Mandi, maghrib, terus makan malam habis maghrib. Minggu isya nonton TV, lalu sholat isya. Nah itu belajar, terus setelah belajar main habis sebentar, terus Ya, di sini kalian tahu nggak kalau kebiasaan kalian itu nggak sama dengan teman-teman kalian dan menyadari. Tapi di era sekarang banyak yang mainan HP ya daripada yang beraktivitas untuk bal-balan, sepak bola, basket gitu. Jarang ya, mesti HP. Yang olahraga cuma Mas siapa tadi? Masih. Yang lain enggak ya? Mainnya maksudnya gimana? Main sepedaan di lapangan. oh sepedaan. Terus yang lain? Kalau main kita boleh? main layangan. Masa? Masih ada boleh? Masih? Kalau mainan HP apa kalian? Legend, terus Lesin, oh FIFA. apa ya? Kalau mainan secara praktek kayak olahraga gitu apa? Bola Bola ya? Tapi kadang nggak sing kumpul untuk main bola musuh mana gitu nggak? Jadi kalian sendiri-sendiri ya? ya. Terus ini ada video tentang bagaimana manajemen waktu dan saya harap nanti kalian bisa menyimpulkan dari video ini. Waktu yang kita beri tentu percuma, apalagi bagi anak-anak dalam usia remaja. Banyak hal yang dilakukan dalam mengambil sebanyak mungkin potensi yang dimiliki, sehingga kalau berguna bagi keseluruhan hidupnya bisa mendatang. Namun banyak remaja yang tidak tahu bagaimana memanfaatkan waktu seefektif mungkin. Terbukti masih banyak anak yang terlihat melakukan kegiatan-kegiatan yang semestinya tidak perlu dilakukan, yakni kegiatan yang berbau kisah yang menunjukkan ketidaktahuan mereka cara menggunakan waktu luang secara tepat. Untuk dapat melakukan kegiatan sehari-hari secara tepat, maka perlu adanya jadwal kegiatan yang disusun sehingga apa yang dilakukan tidak tanpa tujuan. Pada hakikatnya kegiatan anak-anak dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan rumah, kegiatan sekolah, dan kegiatan sosial. Yang pertama, kegiatan rumah. Kegiatan rumah mencakup mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban anak sebagai anggota keluarga, membantu kesibukan orang tua di rumah, antara lain membereskan pekerjaan rumah tangga sehingga dapat meringankan kesibukan orang tua, sekaligus menunjukkan dharma baktinya terhadap orang tua. Namun yang perlu diingat di sini bahwa jangan sampai kegiatan membantu pekerjaan orang tua ini menyita waktu dan tenaga anak sehingga menyebabkan kegiatan lain yang semestinya diselesaikan anak menjadi terganggu. Kemudian yang kedua, kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah mencakup 2 hal, yaitu yang pertama kegiatan intrakurikuler, yaitu kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan sekolah yang berkaitan dengan pengembangan dan minat anak terhadap bidang keterampilan tertentu, misalnya bidang kesenian, kepramukaan, dan lain sebagainya. Di samping 2 hal tersebut, masih terdapat 1 kegiatan sekolah yang harus diselesaikan oleh anak di luar jam pelajaran, yaitu berupa penyelesaian tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran tertentu, misalnya pemberian tugas pekerjaan rumah. Selanjutnya, yang ketiga, kegiatan sosial. Kegiatan sosial mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pribadi anak sebagai makhluk sosial. Kegiatan ini antara lain meliputi pergaulan anak dengan teman-temannya. Kegiatan-kegiatan tersebut
tersebut perlu dijaga kelangsungannya dan jangan sampai antara kegiatan yang satu mengganggu kegiatan yang lain sehingga semuanya bisa saling mendukung mewujudkan satu keberhasilan baik dalam status sebagai siswa maupun sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Karena anak masih dalam status sebagai siswa yang bertugas pokoknya belajar atau menimba ilmu demi persiapan masa depannya, maka kegiatan utama yang perlu diselesaikan dan diperoleh menjadi perhatian yang paling besar adalah menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan sekolah dengan kebutuhan dalam penggunaan jadwal kegiatan sehari-hari yang porsi waktu terbanyak adalah menyelesaikan kegiatan sekolah. Selanjutnya, bagaimana cara mengatur waktu belajar? Jadwal kegiatan tersebut berlangsung sama hari masuk, sedangkan pada saat libur kegiatan sekolah bisa diganti dengan kegiatan rekreasi atau virtual keadaan. Apabila jadwal kegiatan yang telah disusun tersebut ditaati pelaksanaannya secara disiplin, maka kecil kemungkinan bagi anak melakukan kegiatan di samping hanya meliputan keresahan. Kegiatan belajar merupakan kegiatan utama bagi seorang pelajar. Untuk memperoleh prestasi belajar yang tinggi harus didukung dengan kegiatan belajar yang rutin dengan frekuensi yang tetap. Hukum Jos menemukan bahwa belajar 4 hari masing-masing 1 jam lebih efektif daripada 4 jam dalam 1 hari. Hal ini mensyaratkan kepada kita bahwa bukan masalah banyaknya waktu belajar yang kita perlukan untuk meraih hasil yang maksimal, melainkan keajakan dalam belajar yang dibutuhkan dalam memperoleh hasil belajar yang maksimal. Oleh karena itu, perlu kiranya menyiasati bagaimana mengatur waktu belajar sebaik mungkin agar diperoleh hasil belajar yang maksimal. Pemilihan waktu belajar yang tidak tepat hanya akan menghasilkan kelelahan tanpa dapat menghasilkan prestasi yang diharapkan. Sebagai contoh, apabila kita memilih waktu belajar sehabis nonton televisi, misalnya, akan cenderung mata jadi lelah dan cepat mengantuk. Karena penglihatan terlalu forsir pada saat menonton televisi, akan semakin tersiksa saat harus membaca buku pelajaran. Baru masalah kesan yang diperoleh dari isi tayangan televisi yang tidak mustahil akan lebih berkesan dan berpengaruh pada kejiwaan. Si anak yang akan daya serap pada isi pelajaran yang dibaca. Belajar memerlukan suasana yang mendukung, antara lain badan yang segar, udara yang tidak terlalu panas, lingkungan yang tidak terlalu bising, serta suasana hati yang tenang. Tidak mungkin seorang anak bisa belajar dengan baik apabila masih terdapat tugas dari orang tua atau dari pihak lain yang dipercayakan kepadanya dan tugas tersebut belum terselesaikan. Demikian pula keadaan ruangan serta lingkungan yang hiruk-pikuk tidak menyulitkan anak berkonsentrasi pada materi yang dipelajari. Nah, berikut ini ada beberapa contoh untuk dapat memilih waktu belajar yang baik. Antara lain, yang pertama, selesai tidur siang sekitar jam 16 sampai jam 17. Kemudian yang kedua, selesai subuh sekitar jam 4:30 pagi sampai jam 5:30 pagi. Kemudian yang ketiga, selesai makan malam sekitar jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam. Waktu belajar yang diisikan antara lain 1 hingga 2 jam. Apabila ingin menambah jam belajar, maka harus ada rentang waktu istirahat untuk menurunkan saraf otak yang terlalu tegang sehingga saat meneruskan belajar terasa segar kembali. Berikut ini ada beberapa kiat mengatur waktu yang perlu kita coba. Di antaranya adalah yang pertama, tetapkan prioritas. Jika banyak yang harus dikerjakan, buatlah daftar apa yang harus dan akan dikerjakan. Lalu urutkan setiap tugas dalam urutan 1, 2, 3, dan seterusnya menurut tingkat urgensi. Kemudian yang kedua, jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebihan. Lakukanlah perubahan untuk mencapai prestasi secara bertahap. Jika terlalu banyak yang harus dilakukan, kita dapat jadi dengan jadwal tersebut. Kemudian yang ketiga, luangkan waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur. Menjadi teratur membutuhkan pembiasaan yang cukup lama. Yang keempat, luangkan waktu untuk refleksi, waktu untuk penyegaran, membantu kita agar tetap sehat secara mental dan fisik. Kemudian yang kelima, jangan menunda-nunda. Banyak orang menunda-nunda karena suatu alasan. Mungkin tugas yang mereka hadapi terlalu sulit untuk pekerjaan tersebut membuat stres. Apapun penyebabnya, menunda bisa jadi kebiasaan yang buruk.
video ini kita bisa lebih mengenali bagaimana cara untuk kegiatan kita sehari-hari agar lebih mudah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akan bertemu lagi pada video bebas sampai video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi adalah video tentang manajemen waktu, dan di sini saya mempunyai media case study type management, yaitu dimana bagaimana cara kalian memprioritaskan materi yang ada di kertas case time study. Bisa dibaca dulu bagaimana petunjuknya. Satu warna, satu. Bisa diisi nama kalian dulu di pojok kanan atas. Ya, nama lengkap, kelas sama nomor absen. Saya jelaskan sebentar. Case study time management adalah urutan kegiatan-kegiatan yang kalian prioritaskan, dimana prioritas 1 itu yang paling utama, terus yang ke-12 itu yang paling tidak penting di hidup kalian. Di situ ada nomor 1 sampai 12. Silahkan kalian pilih mana yang paling prioritas menurut kalian. Bisa diisi di belakang kertas. Jadi ini kan misal 1 sampai 12 kayak gini. Urutan di kalian yang paling prioritas di atas, paling atas. Tulisnya ya, tulis ulang. Sama 12 ini. Bisa saya bantu bacakan. Yang pertama, bermain dengan teman. Yang kedua, membaca novel atau komik. Yang nomor 3, pergi ke mall. Yang 4, mengerjakan tugas dari sekolah. Yang kelima, membuat ringkasan materi. Yang keenam, bermain game online. Yang ketujuh, mengangkat telepon tidak dikenal. Yang kedelapan, membantu teman yang sedang kecelakaan lalu lintas. Yang ke-9, menonton acara musik di televisi pada malam hari. Yang nomor 10, mencari materi tambahan pelajaran di internet. Yang ke-11 adalah berolahraga dan makan makanan bergizi. Selanjutnya yang ke-12 adalah mendengarkan curhatan teman dekat yang sedang mengalami masalah. Menurut kalian yang paling prioritas yang mana ditaruh di atas, paling atas? Lima aja. Kalau enggak, kalian kasih nomor aja di situ. Udah?
Kan? Kalau terus di kayak gitu. Yang udah, Mas. Lima. Dari skala 1 sampai 5 yang paling prioritas skala 1. Ya sudah, bisa dibaca dari Mas Ardan. Yuk, yang pertama apa? Pertama, mencari materi tambahan pelajaran di internet. Terus selanjutnya? Yang kedua, membuat ringkasan materi. Oh, Yang ketiga, berolahraga dan makan makanan bergizi. iya. Terus yang keempat, mengerjakan tugas dari sekolah. Oh, Terus yang kelima itu membantu teman yang sedang kecelakaan lalu lintas. membantu teman yang sedang kecelakaan lalu lintas. Lanjut, Mas Dawa. 1. Mencari materi tambahan di internet. Mencari materi, 2. Membuat ringkasan materi. membuat ringkasan materi. 3. Mengerjakan tugas dari sekolah. Iya, 4. Membantu teman yang sedang kecelakaan lalu lintas. iya. 5. Berolahraga dan makan makanan bergizi. Ya, lanjut. 1. Bermain dengan teman. Bermain dengan teman. Nomor 2. Mengerjakan tugas dari sekolah. Oh, Yang ketiga, membuat ringkasan materi. Nomor 4, bermain games online. Nomor 5, mendengarkan jawaban teman dekat yang sedang mengalami masalah. yang paling nomor 1 apa tadi? Bermain dengan teman. Ya, terus lanjut. Yang satu, mengerjakan tugas dari sekolah. Oh, Yang kedua, berolahraga dan makan makanan bergizi. ya. Yang ketiga, membantu teman yang sedang kecelakaan lalu lintas. Oh, Yang keempat, bermain dengan teman. Yang kelima, bermain teman. terus lanjut. Mas, Mencari materi tambahan di internet, Ya. membuat ringkasan materi, mengerjakan tugas sekolah, berolahraga dan makanan bergizi, terus membantu teman yang kecelakaan. terus lanjut. Satu, mengerjakan tugas di sekolah. Dua, mencari materi tambahan di internet. Tiga, berolahraga dan makan makanan bergizi. Empat, bermain dengan teman. Lima, bermain game. Iya, terus. Satu, mengerjakan tugas dari sekolah. 2. Membuat ringkasan materi. 3. Mencari materi tambahan pelajaran di internet. 4. Berolahraga dan makan makanan bergizi. 5. Bermain dengan teman. Lanjut. 1. Mengerjakan tugas dari sekolah. 2. Membuat ringkasan materi. 3. Mencari materi tambahan pelajaran di internet. 4. Berolahraga dan makanan bergizi. 5. Bermain dengan Di sini kalian mungkin sudah tahu ya apa itu manajemen waktu. Yang dapat kalian ringkas atau yang kalian tangkap dari manajemen waktu itu apa? Menurut Mas Mikael dulu, manajemen waktu itu apa? Dari yang sebelumnya tadi belum tahu, sekarang udah lumayan tahu lah. Mengatur waktu kegiatan, ya bisa. Terus Mengatur kegiatan sehari-hari. mengatur kegiatan sehari-hari, boleh. Lanjut. Apa yang kamu tahu aja, yang kamu tahu tentang manajemen waktu itu apa? Menentukan kegiatan-kegiatan yang penting. Oh iya, bisa. Prioritas ya berarti. Terus lanjut. Perencanaan dan pengendalian waktu untuk mengerjakan kegiatan yang ingin dilakukan.
Iya, tepat sekali. Terus mengisi waktu luang mengisi waktu luang bisa ya. supaya tidak ada kegiatan. Iya, terus Mengatur waktu digunakan sebagai nah terus apa? Manajemen waktu. Mengelola waktu sebenarnya sia-sia. Mengelola waktu sebaik-baiknya, tidak sia-sia, ya boleh. Di sini kalian sudah tahu ya apa itu manajemen waktu. Dari yang tadi berangkat ke sini terus sampai sekarang gimana? Udah tahu manajemen waktu itu apa? Sudah ya. Yaitu manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan oleh seseorang. Jadi kalian merencanakan atau dalam artian beginilah, sehari ini kita mau ngapain kayak gitu. Itu jadwal yang kalian tulis dan kalian lakukan setiap hari. Dan di sini ada lembar evaluasi proses layanan bimbingan kelompok. Di sini hanya memberikan tanda C6. Ini adalah terkait bagaimana layanan yang saya berikan. Saya minta tolong diisi, Mas. Satu sampai 6, 5 menit ya. Di bawah adalah catatan, itu adalah catatan untuk saya, bisa diisi mungkin kurangnya di mana atau mungkin apa masukan dari kalian, karena kita sama-sama membangun di sini. Terima kasih. Boleh, bisa. Apa saja yang kalian terlintas di pikiran kalian? Habis ini nanti pelajaran apa? IPS. Hah? IPA. Saya minta kertasnya semua, Mas. Semua yang sama yang cash tadi kan. Ya. Sekian bimbingan kelompok dari saya tentang manajemen waktu. Bila ada salah kata tolong dimaafkan. Mungkin lain waktu kita bisa bimbingan kelompok lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.